Saat ini memang sudah dilakukan pembayaran ya 560 miliar ya untuk penyelenggaraan selama 3 tahun ke depan. Itu uang keluar dari kas daerah, bukan keluar dari cekro. Kan itu. Nah, ini masih kami dalami dalam proses penyelidikan. Kalau ditanya berpolitik, apapun yang dilaporkan ke KPK pasti motifnya macam-macam, baik motif ekonomi, baik motif politik, dan semuanya pasti ada motifnya. Tapi kami memfilternya dengan ukuran hukum. Kalau memenuhi ketentuan hukum, kami tidak lanjuti. Tapi kalau tidak, walaupun motif politiknya dan ekonominya kuat, tentu kami tidak bisa lanjut. Dalam penjelasan itu tentu ada yang masuk akal dan tidak masuk akal. Kita ingin tahu proses ini, SOP-nya seperti apa. Saya rasa bukan karena kita tidak suka KPK, kita dukung penuh. Kewenangan sudah kita kasih. Kan gitu Pak Wayan. Undang-undang kasih kewenangan luar biasa kepada KPK untuk melakukan langkah-langkah yang disebut dalam undang-undang KPK juga extraordinary means. Tindakan luar biasa untuk mengatasi apa yang disebut dengan tindak pidana korupsi. Hajatan balapan mobil listrik, pembalap dari luar negeri yang lebih banyak dramanya daripada efek positifnya. Dan ternyata memang masih menyisakan banyak masalah yang nggak kelar-kelar. Perhatikan aja lah narasi Anies Baswedan ketika dia cerita. Kenapa event Formula E terselenggaranya di Ancol, bukan di Monas. Dia terus-menerus menyalahkan pusat yang nggak memberi dia izin untuk bikin di Monas. Seolah-olah dia adalah orang yang terzolimi sedunia. Dewas KPK turun tangan minta segera naikkan status kasus Formula E. Anies disinggung, jangan terpengaruh capres-capresan. Bagian media sosial Kusnul Khotimah menyoroti Dewan Pengawas KPK yang meminta pimpinan KPK segera menentukan status penyelidikan kasus dugaan korupsi ajang balap mobil listrik Formula E. Dia meminta KPK tidak terpengaruh dengan pencapresan Anies Baswedan. Hal itu disampaikan Kusnul Khotimah dalam akun Twitter pribadinya pada Kamis 16 Februari 2023. Diketahui sebelumnya, berdasarkan keterangan dari VP Corporate Sekretari PT Jakarta Perpertindo, Syahrial Syarif, laporan keuangan Formula E telah selesai diaudit oleh kantor akuntan publik Jojo Sunarjo dan rekan. Adapun berdasarkan dari hasil audit tersebut, laba yang didapat dari Formula E yang digelar pada tahun 2022 itu sebesar 5,29 miliar rupiah. Hasil audit tersebut telah diserahkan ke Badan Pembinaan Badan Usaha milik daerah dan Inspektorat pada pekan kedua Januari 2023. Lebih lanjut, Syahrial menyebut hasil audit Formula E telah dirilis dan dia mengatakan bahwa hasil audit Formula E dinilai wajar. Dia menyebut bahwa proses audit ajang balap mobil listrik itu dilakukan oleh kantor akuntan publik Jojo Sunarjo. Selanjutnya, hasil audit itu diserahkan kepada Pemprov DKI Jakarta melalui Badan Pembinaan BUMD DKI Jakarta dan Inspektorat DKI Jakarta. Kasus Formula E lanjut atau berhenti? Ini kata Firly Bahuri. Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan, semua perkara kasus korupsi yang ditangani lembaga tersebut tetap harus diselesaikan. Hal ini merespon rekomendasi Dewan Pengawas dan meminta agar KPK segera menetapkan status perkara Formula E. Firly menuturkan, penyelesaian setiap perkara di KPK mengacu pada cukup atau tidaknya alat bukti. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 44 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Menurut Firly, jika memang suatu perkara didapatkan 2 alat bukti yang cukup, maka akan dinaikkan statusnya ke tahap penyidikan. Sebelumnya, Ketua Dewas KPK Tumpak Hotorangan Pangabean menyebut pihaknya telah bersepakat dengan pimpinan KPK agar segera memutuskan status kasus Formula E. Menurut Tumpak, kesepakatan tersebut diambil dalam rapat koordinasi pengawasan Triwulan 4 2022 antara Dewas dengan pimpinan KPK pada 17 Januari lalu. Survei Capres elektabilitas Prabowo teratas, Ganjar Anies bersaing ketat.
Lembaga Survei and Polling Indonesia merilis riset terbarunya terkait dinamika menuju Pilpres 2024, termasuk elektabilitas bakal Capres 2024. Temuan survei SPIN, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto masih menempati posisi elektabilitas tertinggi. Direktur Eksekutif SPIN Igor Dirgantara menjelaskan Prabowo masih tetap unggul jadi tokoh yang berpeluang besar dipilih sebagai presiden di pemilu 2024. Igor menjelaskan di bawah Prabowo ada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dengan 20,6%. Ganjar hanya terpaut tipis dengan ex-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang nangkring di urutan 3. Anies punya elektabilitas 20%. Lebih lanjut, Igor membeberkan hasil survei pihaknya ada nama bakal capres potensial, yaitu Gubernur Jawa Barat Muhammad Ridwan Kamil. Kang Emil, sapa akrabnya, punya elektabilitas 8%. Di bawah Kang Emil ada Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dengan perolehan 3%. Selanjutnya, ada nama Ketua DPR Puan Maharani dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Perbandingan elektabilitas. Igor menjelaskan data pembanding tingkat elektabilitas Prabowo dari beberapa kali survei yang dilakukannya. Ia menyebut pada Februari 2022, tingkat elektabilitas Prabowo berada di 12,8%. Lalu pada April 2022 naik jadi 17,2%. Selanjutnya pada Juli 2022 naik sedikit menjadi 17,9%. Kemudian pada Oktober 2022 naik jadi 19,3%. Selanjutnya, pada Desember 2022 naik menjadi 20,1%. Pun di survei terakhir ini, X dan Gen Kopassus itu berada di angka 20,6%. Igor mengungkapkan alasan kenaikan elektabilitas terhadap Prabowo. Salah satunya karena nama Menteri Pertahanan itu beberapa kali disebut Presiden Jokowi secara langsung di beberapa acara besar seperti HUT partai politik. Terkait gabungnya relawan Jokowi Mania yang dipimpin Immanuel Ebenezer ke Prabowo menambah elektabilitas Ketua Umum Gerindra tersebut. Igor menyebut fakta tergabungnya Prabowo Mania 08 itu jadi salah satu sumbangsi peningkatan elektabilitas Prabowo. Survei terbaru SPIN ini dilakukan dalam kurun waktu 3-13 Februari 2023. Jumlah responden yang dilibatkan dalam survei 1.230 dari 34 provinsi. Kriteria responden dalam survei yakni penduduk berusia 17 tahun ke atas atau sudah pernah menikah. Adapun sebaran sampel tersebar di 34 provinsi dengan teknik multi-stage random sampling. Tingkat kepercayaan survei 95% dengan margin of error sebesar lebih kurang 2,8%. Kemudian teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara langsung.